Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima wa bilika wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kita masih di pembahasan tentang sholawat, yaitu at-tasyid. Kemarin kita telah bahas bahwa melafazkan Sayyidina itu pada dasarnya boleh. Dijelaskan bahwa anna sayyida yutlaku ala rabb wal malik wal syarif wal fadil wal karim. Sesungguhnya lafaz sayyid itu boleh dilafazkan untuk Allah, bahkan untuk makhluknya, misalnya malaikat. Jadi kita panggil malaikat itu dengan gelar Sayyidina, Sayyidina Jibril. Boleh kepada para nabi. Surah Al-Imran ayat 39, musaddiqan bi kalimati minallahi wa sayyidan wa hasura. Jadi gelar sayyid yang disematkan ke nabi itu Allah sendiri yang memakainya. Sayyid juga bisa untuk sahabat, bisa untuk ulama, bisa untuk orang yang punya jabatan, bisa untuk tuan, bisa untuk bahkan kepada orang biasa, meskipun mereka tidak mempunyai kedudukan yang tinggi. Kullu bani Adama sayyidun, kata Rasulullah. Sesungguhnya anak cucu Adam itu adalah sayyid. Kemudian lafaz sayyid ketika sholat. Fa inda Syafi'iyah al-afdalul ityani bihi. Menurut pendapat Imam Syafi'i, melafazkan Sayyidina itu lebih bagus, lebih baik ketika sholat. Ya, lebih bagus, lebih baik ketika sholat. Kemudian bagaimana melafazkan Sayyidina ketika azan? Ya, ketika azan. Di dalam Al-Fatawa Al-Islamiyah Al-Mujallad As-Sabi Safha Alfain Khamsumiyah Wahid Wasaba'in, annahu la tajuzu siyadata fil azani indal a'immati salasati wa tajuzu inda Syafi'i. Menurut tiga mazhab bahwa melafazkan Sayyidina ketika azan itu tidak dianjurkan. Ya, melafazkan Sayyidina ketika azan itu tidak dianjurkan menurut tiga mazhab, kecuali Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i konsisten dengan pendapatnya bahwa melafazkan Sayyidina itu bagus, apakah di dalam sholat maupun di luar sholat, termasuk azan. Jadi pada dasarnya tidak ada permasalahan, ya. Kita telah jelaskan melafazkan Sayyidina boleh. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya. Jadi bagi yang memahami atau punya pikiran kalau melafazkan Sayyidina itu haram, apalagi bidah, itu jauh sekali daripada hukum Islam yang sebenarnya. Karena al-aslu fi syai' lil ibahah, pada dasarnya
pada dasarnya sesuatu itu boleh-boleh saja selama tidak ada larangan yang melarangnya atau tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi pembahasan tentang salawat ini kita nggak menyangka ya sampai 3 kali pertemuan. Ternyata salawat itu bisa menarik rezeki. 3 kali pertemuan kita telah membahasnya dan kita telah membahas kemarin salawat yang menjadi zakat. Nah, mungkin sekarang lagi dibagikan, Pak. Ya. Jadi sudah dipegang semuanya, Pak? Ya, kita sama-sama membaca ya. Salawat yang menjadi pengganti zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Ikut, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika wa sholli alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kalau bisa dihafal ya. Allahumma sholli ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad, tidak ada masalah. Abdika wa rasulika wa sholli alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa innalahu zakatun, karena sesungguhnya salawat itu adalah zakat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi yakin Pak ya, salawat ini kuat. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 640. Wan Nasa'i, Imam Nasa'i, wa Ibnu Hibban, nomor hadisnya 2385, wa Abu Ya'la wal Haisami. Jadi kita yakin hadis ini sahih 100%. Jadi kalau kita misalnya kekurangan dana, boleh kita mengamalkan hadis ini. Artinya, ya Allah, sholli itu kita telah bahas, itu berarti doa. Kalau dari Allah itu berarti berkah, ya, keselamatan kepada Sayyidina Muhammad abdika, hambamu, wa rasulika, dan rasulmu, utusanmu. Dan berilah keberkahan kepada orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, wal muslimina wal muslimat, dan orang Islam laki-laki beserta orang Islam perempuan. Nah, jadi itulah artinya. Ya, kita amalkan Pak ya. Minimal 100 kali sehari. Untuk salawat umum minimal kita bersalawat 1000 per hari. Kalau kita cicil sekali salat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita masuk ke pembahasan baru, pintu rezeki atau kunci rezeki yang lain selain bekerja. Kalau nggak salah kita telah bahas rezeki-rezeki itu atau kunci rezeki itu. Saya ulang biar ingat kembali. Yang pertama, ada rezeki yang dijamin. Jadi kita yakin rezeki kita dijamin. Nggak usah saling sikut dalam urusan dunia. Nggak usah pakai pesugihan, nggak usah. Nggak usah ngotot. Nggak usah sampai kerja 24 jam. Kaki di kepala, kepala di kaki, nggak usah. Karena rezeki dijamin. Surah Hud ayat 6. Kemudian ada rezeki yang tak terduga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita yakin ada rezeki yang tak terduga. Itulah rezekinya orang yang bertakwa. Kemudian rezeki karena anak. Jadi kita jangan takut banyak anak. Maaf, program KB itu adalah program di luar Islam yang ingin membatasi
penduduk atau orang Islam. Orang Islam cukup 2 anak, yang lain bebas. Jadi kita yakini rezeki itu berupa anak, atau anak itu adalah rezeki. Yakin Pak? Makin banyak anak kita, makin banyak rezeki kita. Kita harus yakin, karena ini adalah ketentuan dari Allah. Surah Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khati'an kabira. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Jangan sampai ya. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Jika kalian membunuhnya, sesungguhnya pembunuhan itu adalah dosa besar. Ya, sekarang canggih ya, membunuh anak canggih. Ada namanya aborsi, ada namanya banyak. Ya. Kemudian rezeki karena menikah. Ternyata menikah ini jangan tunggu mapan, tapi menikah dulu baru mapan. Karena syarat untuk mapan itu adalah dengan menikah. Ya, jadi kita rubah ya, kita punya keyakinan. Jadi kalau mau kaya, menikahlah, dan menikahlah, dan menikahlah, dan menikahlah. Apa? Sekali aja ya. Jadi kalau mau kaya menikahlah. Wah, baru sadar. Ya, satu aja ya, Pak, satu aja, satu di sini, satu di sana, ya. Jadi rezeki karena menikah, ya. Kemudian rezeki karena bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur, ditambah rezekinya. La in syakartum la azidannakum. Makanya bapak yang punya istri 1 bersyukur aja Pak ya. Bersyukur gitu, istrinya 1, nanti ditambah. Ya Pak? Oh enggak ya, enggak. Itu lain rumusnya ya. Ya. Tapi ayatnya begitu, siapa yang bersyukur apapun pasti ditambah. Ya. Ini bapak kalau kita bahas nikah, kawin, oh, semangat ini. Ya. Rezeki karena sedekah. Ya, rezeki karena sedekah. Nah, ini dahsyat ini Pak. Ini pembahasannya panjang ini. Yakin aja rezeki itu bisa dengan sedekah. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudaifahu lahu ada'afan katsiratan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ternyata kalau kita bersedekah itu kita meminjamkan harta lah ya kepada Allah, dan Allah tidak mau dipinjami lama-lama. Makanya sedekah itu cepat dibalas itu, apalagi sedekah makanan. Ya, sedekah makanan, ya minuman. Inilah amalan yang paling cepat sampai pahalanya. Nah, karena makanan atau minuman itu belum sampai ke mulut yang diberi makan itu sudah sampai pahalanya di sisi Allah. Satu saja amalan yang menyamai memberi makan adalah ibadah kurban. Sebelum darah itu jatuh ke tanah, menyentuh tanah, pahalanya sudah sampai. Ya. Makanya kita harus punya mental untuk mentraktir. Pak ya, jadi kita harus punya mental mentraktir. Kalau perlu kita tiap minggu mentraktir. Misalnya ya, tiap minggu jamaah masjid Baitur Rahim kita makan-makan. Ya. Kita mentraktir Pak makanan. Paksain dikit. Kami alhamdulillah meskipun ibaratnya belum mampu, tapi kita cobalah. Jadi kami memberi makanan tiap malam Senin di pengajian.
Malam Senin nanti insya Allah kita makan nasi Arab. Ya. Ingat tanggal mainnya hari Ahad, malam Senin kita makan nasi Arab di Gang Al-Ihsan di majelis zikir kita. Ya. Jadi kita menggembirakan orang, Pak, meskipun dengan sebiji kurma, kata Rasulullah, bahkan setengah kurma. Bersedekahlah walaupun sebiji atau setengah kurma makanan, karena ini bisa menjadi tameng dari api neraka. Ya. Mungkin, maaf ya, inilah sedekah yang paling ringan, Pak, ya, makanan. Karena kalau kita mau bersedekah pakai uang kayaknya berat ya. Tapi kalau makanan sebenarnya gampang aja, ya, gampang aja. Dapat 1 ekor ikan bisa untuk kita makan 1 masjid. Biar 1 ekor, Pak. 1 ekor cepak, 1 ekor kakap yang beratnya 100 kilo. Bisa tuh, Pak. Ya, 1 ekor bisa, Pak. Nggak usah 10 ekor. Tapi timbangannya 100 kilo. Ya, bisa kita makan ini. Tiap kali pengajian hari Selasa habis sisa kita makan. Ya. Siapa? Ya. Karena pahalanya paling cepat sampai itu adalah memberi makan. Rezeki karena usaha. Ya, ini jelas. Rezeki karena bekerja. Kemudian rezeki karena sholat. Kita jarang menduga, ya, memprediksi, memikirkan kalau sholat itu adalah jalan rezeki. Surah Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam menjalani perintah itu. La nas'aluka rizqa. Coba, Pak. Kami, kata Allah, bukan yang meminta rezeki kepada kalian. Jadi jangan kira kalau kalian tidak sholat karena melayani pembeli misalnya di pasar atau sibuk di kantor, justru itu menjauhkan rezeki. Ya, la nas'aluka rizqa. Tapi nahnu narzukuka. Kamilah yang memberi rezeki. Jadi jangan tinggalkan sholat, karena kami yang memberi rezeki, bukan pekerjaan yang memberi rezeki. Ya, kita harus yakin itu. Bukan pekerjaan yang memberi rezeki, tapi Allah lah yang memberikan rezeki. Nah, coba kita lihat kisah Nabi Musa, ya. Ketika diperintahkan untuk dakwah Fir'aun, apa kata beliau? Ya Allah, gimana keluarga saya tinggal? Ya, siapa yang kasih makan? Tiba-tiba Nabi Musa diperintahkan untuk memukul batu. Ya, dipukul batu itu pecah, ternyata ada seekor ulat yang makan daun segar. Ya. Dan ulat ini bisa berbicara untuk memberi semangat kepada Nabi Musa. Apa kata seekor ulat ini? Wahai Nabi Musa, saya aja, ya, seekor binatang yang tidak dibebani perintah itu dikasih makan di dalam batu, apalagi engkau wahai Nabi Musa. Kamu kan manusia, kamu kan nabi, pasti diberi makan. Ya, jangan takut. Jadi keyakinan ulat ini, seekor ulat ini memberikan ibrah pelajaran kepada seorang nabi, yaitu Nabi Musa. Ya. Jadi banyak, ya. Ada memang kitab itu Al-Hikayatul Hayawan judulnya, ya. Hikayat-hikayat hewan atau hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi kita sebagai manusia bisa kita mengambil pelajaran kepada hewan. Contoh masalah persatuan. Ya, masalah persatuan, hewan yang paling bersatu itu adalah apa, Pak?
Semut itu tidak mau kalau temukan makanan, dia tidak mau makan sendiri. Pasti balik ke sarangnya, ngundang teman-temannya. Woi, ada gula. Dan semut ini kalau ketemu pasti salaman. Dan salamannya sunnah, cipika-cipiki. Semut, Pak. Coba lihat, semut kalau ketemu, kenal tidak kenal, pasti salaman. Jadi banyak hal ya, bahkan ya di dalam Al-Quran ada beberapa surah yang diambil dari hewan. Surah semut, An-Naml, Al-Ankabut, surah Al-Ankabut, apa sih namanya? Spider, laba-laba. Surah Tawon, lebah, Nahl. Nah, jadi kita ini sesekali harus merenung ya. Jadi kita sebagai manusia jangan sombong ya. Ternyata banyak hal-hal yang kita kalah sama binatang. Contoh, hewan yang paling hina aja, maaf, yaitu seekor anjing lah ya. Itu ada yang masuk surga, yaitu Ashabul Kahfi. Iya. Apa kelebihan anjing itu? Seekor anjing kalau sudah taat kepada tuannya, dia siap mati. Iya. Itu kelebihan anjing. Saking taatnya anjing ini kepada Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda ya, yang meninggalkan kampungnya yang kafir demi menyelamatkan akidahnya. Coba luar biasanya, Pak. Meninggalkan kampungnya yang kafir, penuh kezaliman, demi menyelamatkan akidahnya, itu diselamatkan oleh Allah. Padahal kerjanya cuma apa? Tidur. Iya. Berapa tahun, Pak? 300 tahun lebih. Ada yang mengatakan 309 tahun. Itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika salah satunya bangun ingin belanja, wah jadi perhatian kan? Oh ini orang dari mana nih? Orang antik, ya, orang klasik, pakaiannya kuno. Ketika belanja nukar pakai koin, dulu kan pakai koin kan? Wah ini ratusan tahun yang lalu nih. Tidur aja kelompok pemuda ini, satu negara dapat hidayah. Belum berdakwah, Pak. Dan ajibnya, seekor anjing yang ikut pemuda ini masuk surga. Masa kita manusia tidak masuk surga? Ya. Jadi anjing ini, Pak, ya, binatang yang selalu dihina. Apalagi bahasa Bugis ya, asuh. Ya. Wah ini binatang, semua kalau yang jelek pasti asuh. Contoh, polpen, macet, polpen ngasuh ya. Apa salahnya anjing, Pak? Apalagi motornya macet, motor asuh ya. Padahal nggak ada salahnya anjing, Pak. Ya Allah ya. Ya, jadi kita harus sesekali merenung ya kepada alam, hewan, pohon. Ya. Janganlah kita berbuat yang sia-sia. Kemudian rezeki karena berhijrah. Wah, ini sudah menjadi tradisi kita. Manakala kita sudah mentok dalam satu kampung, hijrah. Sompaki, Allah kedapuraki, ya itulah bahasanya, bahasa kunonya. Allah kedapura. Hijrah kita, Pak. Siapa yang berhijrah akan didapati tempat untuk mencari rezeki yang lapang. Ya. Pokoknya kalau sudah mentok masalah rezeki, hijrah. Hijrah di sini maksudnya bukan cuma hijrah fisik, tapi hijrah sifat. Hijrah dari tidak taat menjadi taat. Dari taat menjadi lebih taat. Hijrah yang biasanya sholat di rumah menjadi sholat di masjid. Hijrah yang biasanya zikirnya biasa-biasa saja jadi zikirnya yang ribuan ya. Kita pergunakan kesempatan hidup hanya sekali.
Kata Rasulullah, jangan sampai lidahmu kering dari mengingat Allah. Jadi perintah berzikir itu semua berzikir, Pak. Kita naik motor berzikir, apapun kita lakukan berzikir. Ya. Karena berzikir lebih banyak itu tentu lebih besar pahalanya daripada berzikir tidak banyak atau sedikit. Bahkan di dalam Al-Quran itu orang yang berzikirnya sedikit itu dicap sebagai orang munafik. Nah, jadi kita banyak berzikir, Pak ya. Berzikir, apapun yang kita lakukan berzikir. Ya, apalagi sudah zikir nafas ya. Jadi zikir nafas itu kita tarik Allah ya. Coba ya. Kita coba ya, zikir nafas. Kita tarik Allah ya. Allah. Allah. Tarik, Pak. Allah sampai penuh. Sampai penuh. Keluarkan Muhammad. Muhammad. Lagi kita tarik nafasnya pakai perut ya. Allah. Keluarkan Muhammad. Dalam hati aja ya. Cuma ini kan kita contohkan ya. Coba lagi, Pak. Allah. Keluarkan. Insyaallah kalau berulang-ulang orang yang punya penyakit dada ya, khosah, asma, insyaallah. Itu aja. Allah, Muhammad. Allah, Muhammad. Kalau sudah bisa meskipun kita enggak konsen sudah berzikir sendiri, itu dah zikirnya. Allah, Muhammad, Allah, Muhammad. Artinya kita manusia ini taat kepada Allah dan keluarkan itu Muhammad. Maksudnya Muhammad itu penyayang ya. Kita mensifati sifat-sifat Rasulullah. Ya. Kemudian kita masuk ke hadis yang baru. Takwa. Ya, tolong perhatiannya. Hadis-hadis yang kita bacakan ini sudah masuk yang lebih unik ya. Kita akan dapati ternyata rezeki itu sangat-sangat luas ya. Takwa, man ruzika tuqa faqad ruzika khairat dunya wal akhirah. Dari Ummul Mukminin Aisyah. Diriwayatkan oleh Imam Asy'uti. Siapa yang diberikan rezeki berupa ketakwaan. Jadi rezeki yang tinggi itu adalah takwa, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, jadi kita jangan minder, Pak ya. Kita jangan minder kalau kita nggak punya harta, jangan minder. Tapi banggalah kita punya takwa. Karena takwa ini adalah rezeki yang tinggi. Kemudian sabar. Subhanallah. Ternyata sabar ini adalah rezeki. Ya. Dari Abi Hurairah, ma ruzika abdun khairan lahu wala ausa minas sabr. Jika seorang hamba diberikan rezeki, maka tidak ada lagi yang lebih baik darinya kecuali sabar. Ya, apalagi sekarang ya. Jadi ternyata sabar ini adalah rezeki yang tinggi, Pak. Ya, rezeki kelas tinggi. Kemudian orang yang selalu bersuci, bahasanya orang yang tidak pernah lepas wudhu ya. Kita telah bahas siapa yang menjaga wudhunya 1 tahun saja. Kita coba, Pak ya, 1 tahun tanpa lepas wudhu, itu insya Allah akan dikabulkan semua doa-doanya. Jadi kita biasakan, Pak ya, selalu berwudhu. Kami alhamdulillah sejak 2006 kami jaga wudhu. Jadi amalannya Sayyidina Bilal yang membuatnya masuk surga sebelum terompahnya kedengaran di surga ketika Rasulullah Isra Mi'raj, sementara orangnya masih di dunia, adalah Sayyidina Bilal. Ketika ditanya, wahai Bilal, amalan apa yang paling kamu andalkan? Beliau berpikir, enggak ada wahai Rasul, kecuali saya tidak pernah lepas wudhu. Dan kalau saya wudhu, saya langsung sholat 2 rakaat. Itulah yang kita kenal sholat sunat wudhu. Ya. Jadi sholat sunat wudhu ini adalah sunat takriri. Rasulullah tidak menganjurkan, Rasulullah tidak melakukan, tapi dilakukan oleh sahabat
diiyakan. Makanya enggak semua yang tidak dilakukan Rasulullah langsung menjadi bid'ah, tidak. Karena ada namanya sunnah takrir. Ya, salah satunya adalah sholat sunat wudhu. Ya, kita jaga wudhu Pak ya. Kita jajal ya, 1 tahun saja. Ya, alhamdulillah kami sudah semenjak 2006 kami menjaga wudhu. Ada orang bilang jenet tepetuh, jenet teluka. Ya. Mungkin ini ya, mungkin inilah yang dibilang jenet teluka. Jenet teluka artinya batal wudhu, wudhu lagi. Mau tidur, wudhu. Ya, kalau tidur kan sentuhan istri. Enggak ada urusan. Yang jelas kita sudah wudhu sebelum tidur, itu sudah hitungannya bangun sudah berwudhu. Maka qadarullah kita meninggal ketika tidur, karena tidur ini adalah mati kecil, kita dalam keadaan suci. Jadi kita coba Pak, di Indonesia enak Pak, karena suhunya sedang. Apalagi kalau panas, enak kita berwudhu terus Pak, enak. Ya. Batal wudhu, fresh lagi ya, kena wudhu. Ya, yang susah itu di negara yang punya musim dingin. Wah, ini Pak, berat. Kalau musim dingin itu kadang ya, kita jaga wudhu, wudhu duhur kita pakai asar, saking dinginnya Pak. Ya, seperti di Mesir termasuk dingin. Ya. Kalau musim dingin itu kadang kita mimisan, keluar darah. Ya. Kita nggak sadar keluar darah, berarti musim dingin. Ya. Jadi sabar ini atau selalu dalam keadaan suci adalah rezeki. Dari Anas bin Malik, la tazalu ala tuhurin fa innahu mamata ala tuhurin rusika syahada. Subhanallah. Ya. Hendaklah kalian selalu dalam keadaan suci, karena sesungguhnya siapa yang meninggal dalam keadaan suci maka diberikan rezeki berupa mati syahid. Subhanallah. Kita bisa mendapatkan pahala mati syahid meskipun tidak harus berperang. Cukup jaga wudhu. Karena sabda Rasulullah, siapa yang meninggal dalam keadaan suci selalu berwudhu, maka diberikan rezeki berupa mati syahid. Mati syahid ini adalah orang yang mati dan langsung masuk surga tanpa hisab, dan surganya bersama para nabi. Jadi gampang aja amalannya Pak, jaga wudhu ya. Dan orang yang jaga wudhu itu insya Allah ya, dari segi fisik pasti mukanya bercahaya terus ya, karena gak putus air wudhunya ya. Kemudian lupa, subhanallah. Ternyata Pak, lupa itu rezeki. Coba bayangkan ya, sekiranya kita enggak diberikan lupa, wah, kita enggak bisa tidur Pak. Contoh ya, kita ingat, kan enggak lupa ini. Kita bayangkan kita enggak lupa ya. Kita ingat semua itu, siapa tadi yang musuhi saya ya, awas kamu ya, coba ketemu orangnya, ini dia nih yang pernah sakiti saya nih. Kalau nggak ada lupa Pak, waduh repot kita hidup Pak. Untung dikasih lupa. Iya. Jadi ternyata lupa itu rezeki Pak. Tapi jangan pelupa Pak. Jangan. Ya, lupa yang normal. Lupa yang normal, jangan pelupa atau pura-pura lupa. Iya. Pura-pura lupa ya. Maksudnya lupa yang normal itu rezeki ya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, Tirmizi dari Abi Hurairah. Man akala au syariba nasiyan fala yuftir fa inna ma huwa rizqun wa razaqahullah. Ya. Siapa yang makan atau minum karena lupa di bulan puasa, maka janganlah dia membatalkan puasanya, karena sesungguhnya itu rezekinya. Ya,
Misalnya ya, kita lupa ya, makan sudah satu piring, baru ingat, astagfirullah. Gimana ya? Teruskan puasanya. Makanan yang ada di mulut keluarkan. Jangan ditelan, Pak. Apalagi nambah lagi satu piring. Ya mumpung lupa ini ya. Ya. Coba lupa aja itu rezeki, Pak. Ya, lupa itu rezeki. Kemudian Al-Qur'an. Ya, kita telah bahas ya. Pertama kali saya ceramah di sini hari apa itu ya? Subuh. Saya bahas ini. Rezeki itu Al-Qur'an. Atau Al-Qur'an itu adalah rezeki. Kullu raihanin fil Qur'an rizqun. Sesungguhnya satu ayat dalam Al-Qur'an itu adalah rezeki. Ketika sahabat ditawari unta merah yang berpunuk dua, jadi kendaraan yang paling mahal kala itu adalah unta merah berpunuk dua, ada dua punuknya itu. Kata Rasulullah, maukah kalian saya berikan unta yang mahal? Iyalah, mau wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Satu ayat itu lebih besar daripada seekor unta yang berpunuk merah. Atau kalau kendaraan sekarang paling mahal kurang lebih Alphard ya. Ya. Satu ayat, Pak. Kemudian siapa yang menjadikan Al-Qur'an pekerjaannya, maka sesungguhnya dia telah berbisnis dengan Allah dan bisnisnya tidak akan rugi. Makanya kita jadikan amalan ada namanya 1 juz 1 hari. Ya, 1 juz 1 hari. Kita usahakan ya 1 juz 1 hari. Ya, siapa yang menjadikan Al-Qur'an amalannya, pekerjaannya Pak, bahkan maka dia telah berbisnis dengan Allah. Ya. Yang terakhir, rezeki yang termasuk tinggi itu adalah rezekinya para wali, para mujahid. Nah, rezekinya apa ya? Saking tingginya rezekinya, dia sudah meninggal masih diberi rezeki. Iya. Saya bacakan ayatnya. Surah Ali Imran ayat 169. Wala tasabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang yang dibunuh atau mati dalam peperangan itu mati. Enggak. Mereka hidup di sisi Allah, bahkan diberi rezeki. Ya, gimana ya kira-kira? Seorang mujahid itu meskipun meninggal diberikan rezeki. Contoh, di dalam riwayat, di dalam kitab-kitab ada seorang wali meninggal. Kebiasaan wali ini adalah menjamu tamu. Kalau dia ada tamu, pasti motong seekor unta. Kebiasaannya. Ada tamu, berapa orang pun pasti motong ya unta atau kambing lah kalau kita sekarang. Wali ini meninggal dunia, datang tamu. Yang nerima tamu anaknya. Apa yang terjadi, Pak? Anaknya mimpi ketemu bapaknya diberikan unta. Wahai anakku, besok pagi saya kirim unta ya. Saya kirim unta ke depan rumah, kamu langsung motong untuk tamu saya. Iya wahai ayah. Besok apa yang terjadi? Betul, pagi-pagi untanya datang sendiri. Dan untanya dipotong. Sudah meninggal. Dan ini banyak terjadi di Yaman ya. Saya ketemu langsung dengan Habib Fauzi almarhum ya. Beliau banyak menyaksikan. Jadi di Yaman itu Hadramaut memang kampung wali ya. Jadi bolehlah kita jalan-jalan ke sana. Saya ke sana itu cuma transit ya, pernah transit ketika ke Saudi ya. Transit di Yaman jam-jam malam, jam 2 ya. Jadi rezeki yang paling tinggi itu rezekinya para mujahid ya. Nah, jadi alhamdulillah kita telah selesaikan pembahasan kita tentang kunci-kunci rezeki, pintu-pintu rezeki selain bekerja.
Ya di antaranya tadi ada beberapa hal ya, sholat, berzikir, salawat. Kayaknya pertemuan ini sampai mungkin lebih 10 kali ya. Ya. Kalau diseminarkan berapa hari nih? Jadi orang sekarang banyak bawakan seminar ya. Masih ingat Pak doa burung bugat, burung gagak? Saya pernah kasih amalan? Ya. Allahumma arzuqna kama turzakul bugas. Ini lagi dibahas di daerah Arab ya, tentang doa ini. Allahumma rizukna kama turzakul bugas. Ya Allah, berikanlah saya rezeki sebagaimana Engkau berikan rezeki burung gagak. Jadi burung gagak itu yang warnanya hitam, bahasa Bugisnya kakao ya. Makanya jadi peribahasa mafute fi nasab kakao. Kalau mafute fi kakao berarti mustahil. Jadi ceritanya, masih ada waktu kah? Ya. Habis ya? Ya, saya ceritakan ya. Ya. Ini diteliti. Jadi itu burung bugas, burung gagak, warna hitam itu. Lain juga itu yang burung pemakan bangkai yang mengeluarkan api, yang membakar Australia, lain. Kalau yang membakar Australia itu memang dianjurkan dibunuh. Ya. Pernah kita bahas hadisnya sini. Yang dianjurkan dibunuh adalah ular, kalajengking, burung itu yang mengeluarkan api, kemudian tikus. Ya. Tikus membawa penyakit, kalajengking bahaya, anjing gila, ada juga anjing gila. Ya, ada memang jenis anjing kalau itu menggigit orangnya kalau nggak mati gila, itu nggak apa-apa dibunuh ya, menurut hadisnya itu. Jadi burung gagak ini kalau melahirkan dia langsung tinggalkan anaknya Pak. Jadi satu-satunya hewan yang meninggalkan anaknya ketika bayi adalah burung gagak ini. Kenapa? Karena dilihat warnanya putih, kan masih putih kan? Ya, bahkan belum berbulu. Wah, ini bukan anak saya nih. Ditinggal selama 4 bulan. Ditinggal selama 4 bulan. Apa yang terjadi? Nah, disitulah makna doa ini. Burung gagak ini diberikan enzim yang keluar dari tubuhnya yang memanggil serangga-serangga jinak. Jadi tinggal matok, makan. Coba, Allah yang menjamin rezekinya. Jadi keluar enzim yang menarik serangga-serangga jinak. Akhirnya tinggal makan sampai 4 bulan. Ketika 4 bulan sudah sempurna bulunya berwarna hitam, maka ibunya mendatanginya. Oh, ini anak saya, sama hitam. Jadi itulah ya burung gagak ya. Nah, akhirnya muncullah doa, tolong dihafal. Allahumma rizukna kama turzakul bugas. Ya Allah, berikanlah saya rezeki sebagaimana Engkau berikan rezeki burung bugas. Yang artinya meskipun ya maaf tidak terlalu bekerja, tapi ada aja rezeki datang. Ya. Asal kerja dikit aja ada rezeki datang. Jadi saya kira demikian. Semoga pembahasan kita bermanfaat, kita bisa amalkan, terutama amalan-amalan Pak ya. Jadi amalan itu memang harus diamalkan. Ya. Jadi amalan itu diamalkan. Pepatah Arab mengatakan al ilmu bila amalin kasyajarati bila samar. Ilmu itu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi pohon yang tidak berbuah itu biasanya ditebang, dijadikan bahan bakar. Nah, jadi semoga kita bisa amalkan ilmu kita meskipun sedikit. Siapa yang mengamalkan ilmunya sedikit, maka akan diberikan ilmu langsung dari Allah. Man amila bima alima aurasahullahu ilma malam ya'lam. Inilah ilmu laduni. Siapa yang mengamalkan ilmunya yang sedikit, maka akan diberikan ilmu langsung dari Allah. Saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Insyaallah minggu depan kita cari tema yang baru
tema yang menarik insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.